Artificial Intelligence atau biasa disingkat AI adalah kecerdasan buatan yang ditambahkan ke dalam suatu sistem, software, maupun mesin yang diatur konteks ilmiahnya agar bisa melakukan pekerjaan dan cara berpikir seperti yang dilakukan oleh manusia, yang dengan tujuan agar sebuah pekerjaan atau pemecahan suatu masalah bisa dilakukan dengan lebih mudah dan efisien. AI sebenarnya sangat bermanfaat di berbagai bidang. Hal yang sangat sederhana contohnya seperti penggunaan AI di smartphone kalian, seperti Siri di produk-produk Apple, Google Now di produk-produk Google, ataupun Cortana di produk-produk Microsoft. Dan penggunaan dalam bidang lainnya seperti dalam industri game, perfilman, bisnis, pendidikan, bahkan dalam bidang pertahanan dan keamanan negara. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan yang lebih dalam tentang kecerdasan buatan ini, yuk kita kenali dulu sejarahnya. Artificial Intelligence sebenarnya sudah mulai dibahas dan mulai diyakini eksistensinya atau keberadaannya pertama kali pada kisah mitologi Yunani dan peradaban Mesir kuno. Dan di awal abad ke-17, René Descartes mengemukakan bahwa tubuh hewan bukanlah apa-apa melainkan hanyalah mesin-mesin yang rumit. Dan pada abad ini pula, Blaise Pascal menciptakan mesin penghitung digital mekanis pertama pada tahun 1642. Dan pada abad ke-19, Charles Babbage dan Ada Lovelace merancang mesin penghitung mekanis yang bisa diprogram sedemikian rupa. Tapi eksistensi kecerdasan buatan baru mulai efektif di era 1950-an, dengan dimulainya pengembangan komputer elektronik pada tahun 1941 dan pengembangan storage program pada tahun 1949. Sejak inilah dorongan untuk mempelajari dan mengembangkan artificial intelligence pun mulai muncul. Dimulai pada tahun 1951, untuk pertama kalinya terciptalah sebuah sistem kecerdasan buatan yang benar-benar berfungsi dengan menggunakan komputer Ferranti Mark I, yaitu sebuah kecerdasan buatan untuk permainan catur, yang program naskahnya ditulis oleh Christopher Strachey dan program permainan caturnya ditulis oleh Dietrich Prince. Dan pada era itu pula, Alan Turing yang juga terkenal sebagai salah satu founding fathers artificial intelligence ini memperkenalkan Turing testnya, yaitu sebuah metode untuk menguji kelayakan apakah suatu mesin mampu menunjukkan perilaku cerdas yang mirip dengan manusia atau tidak bisa dibedakan lagi kalau itu adalah sebuah mesin. Kalau ada yang bertanya siapakah pencetus artificial intelligence, maka jawabannya adalah John McCarthy, yang disebut sebagai Bapak Artificial Intelligence dunia, karena pada tahun 1956 untuk pertama kalinya kata artificial intelligence dikenalkan pada Dartmouth Conference. Selain bermanfaatnya artificial intelligence, ternyata artificial intelligence juga mempunyai potensi kemampuan yang bisa dikatakan mengerikan. Dan berikut daftar 5 kemampuan AI tersebut. Artificial intelligence berkembang lebih cepat dari manusia bayangkan. Pesatnya perkembangan semua hal yang berkaitan dengan dunia teknologi memang luar biasa, termasuk di dalamnya kecerdasan buatan. Dan tidak bisa dipungkiri, dunia teknologi mulai memperlihatkan taringnya pada tahun 2000 sampai dengan 2014. Jangka waktu 14 tahun adalah waktu yang sangat cepat kalau kita melihat gadget atau teknologi yang dulu pernah populer dan booming di awal 2000-an dan sekarang mulai punah dan tergerus oleh zaman dengan gadget-gadget yang jauh lebih canggih. Semua perusahaan teknologi sedang gencar-gencarnya melakukan research dan pengembangan terhadap artificial intelligence. Contohnya seperti raksasa teknologi Google, Apple, Microsoft, dan juga Facebook yang berlomba-lomba menetaskan kecerdasan buatan yang jauh lebih pintar dari sebelumnya. Karena hal inilah, akselerasi perkembangan dunia artificial intelligence jadi sangat cepat dari yang kita bayangkan. Buat generasi 90-an, coba kalian ingat era 2000-an awal. Di era itu, pernah nggak kalian bayangin 10 tahun ke depan nanti akan ada alat atau teknologi yang ada di genggaman tangan kita, bisa kita perintah hanya dengan perintah suara. Atau mungkin seenggaknya teknologi itu bisa kita ajak ngobrol buat yang lagi kesepian. Ya, biar nggak sepi-sepi banget. Dan sekarang, 10 tahun kemudian sejak era itu, teknologi itu sudah ada di dalam genggaman tangan kita. Apalagi kalau bukan smartphone, yang kalau kita jauh darinya pasti bikin galau. Kalau kata anak sekarang, mending jauh dari pacar daripada jauh dari HP. Nah, di setiap smartphone zaman sekarang, keberadaan artificial intelligence di dalamnya nggak bisa dipisahin. Coba bayangin, 5 atau 10 tahun ke depan, ledakan teknologi artificial intelligence seperti apa lagi yang bakal ada? Kurang dari 1 dekade ke depan, semua piranti atau gadget, bahkan perlengkapan rumah akan disematkan kecerdasan buatan di dalamnya. Manusia akan tersaingi oleh robot. Makin pintar sebuah robot, makin banyak membantu manusia dalam pemecahan suatu masalah, terutama dalam sebuah industri. Menurut Profesor Moshe Fardi dari Rice University, robot akan mengambil alih pekerjaan manusia dalam waktu 30 tahun ke depan. Pengangguran akan meningkat sampai dengan 50%. Meskipun terdengar mengerikan, tidak semua pekerjaan akan bisa diselesaikan oleh robot. Ya, mungkin untuk sekarang-sekarang ini. Robot biasanya akan mengerjakan jenis pekerjaan yang berat dan membutuhkan ketelitian dalam siklus yang terus berulang.
Kebanyakan pabrik di negara maju seperti Jepang, negara-negara lain di Eropa dan Amerika sudah mulai mempercayakan proses produksinya kepada robot. Robot yang sudah diprogram sedemikian rupa akan mampu mengerjakan suatu pekerjaan yang sama secara terus-menerus tanpa meminta kenaikan UMR atau kenaikan gaji, dan tentunya robot tidak bisa capek atau sakit seperti manusia. Buat kalian usia produktif atau kalian yang nanti mulai masuk usia produktif, siap-siap aja pas lagi ngelamar kerja saingan sama robot. 2040 robot akan lebih pintar dari manusia. Karena riset yang dilakukan secara terus-menerus oleh para punggawa teknologi, tentunya kecerdasan buatan akan semakin cerdas dari hari ke hari. Dan tentu juga dalam bidang robotika akan hadir nantinya sebuah robot yang kecerdasannya setara dengan manusia atau bahkan lebih cerdas dari manusia itu sendiri. Pada tahun 2013, sebuah survei dilakukan oleh Nick Bostrom, yaitu seorang profesor dari University of Oxford. Survei ini dinamakan sebuah survei opini dari para ahli AI, kemajuan masa depan dalam bidang artificial intelligence, dan jawabannya bervariasi. Tapi rata-rata dari para ahli dalam bidang AI mengatakan kemungkinan besar pada tahun 2040 robot akan memiliki kepintaran yang jauh lebih hebat dibanding manusia. Hasil survei tersebut sejalan dengan riset tentang kecerdasan buatan yang dilakukan oleh Massachusetts Institute of Technology atau MIT pada tahun yang sama, yaitu 2013. Hasil riset tersebut mengatakan kecerdasan buatan yang paling cerdas pada saat itu, yaitu tahun 2013, kecerdasannya atau EQ-nya sama dengan anak berusia 4 tahun. Dan di tahun 2014 dengan AI yang lain, AI itu bisa memecahkan permasalahan matematika dengan level yang tinggi, yang manusia sendiri tidak bisa menyelesaikannya. Dan menurut mereka, nanti di tahun 2029, rata-rata kecerdasan atau EQ AI setara dengan orang dewasa. Ini artinya hanya beberapa puluh tahun lagi. Gak bisa dibayangin bagaimana jadinya ketika sebuah komputer yang dulu kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari nantinya akan jauh lebih hebat daripada penggunanya. Bayangin kalau kita dikatain bego atau tolol sama smartphone kita. Artificial intelligence bisa belajar dengan sendirinya. Karena semakin cerdasnya artificial intelligence, tentunya kemampuannya akan semakin berkembang. Salah satunya adalah kemampuannya untuk belajar sendiri. Untuk proses belajarnya sendiri, pada tingkat awal yaitu program atau input data yang dimasukkan ke dalam AI dilakukan oleh engineer AI atau manusia. Dan pada tingkat yang lebih advance, yaitu AI bisa melakukan self-learning atau belajar dengan sendirinya dengan mengolah dari data yang ada dan dijadikan sumber AI itu belajar. Atau kalian yang pernah nonton Terminator pasti udah gak asing lagi dengan Skynet. Di film Terminator Genesis diceritakan kalau Skynet menjelma menjadi perusahaan search engine terbesar di dunia, layaknya Google di dunia nyata ini. Di film itu perusahaan itu disebut Genesis, dan Genesis itu adalah AI yang mempunyai kemampuan self-learning yang berpotensial menghancurkan peradaban manusia. Dari sinopsis cerita film di atas, memang terdengar mengerikan kalau memang benar sudah ada AI yang mempunyai ability self-learning dari internet. Dan kenyataannya, Google lewat Project Alphabetnya tengah menjalankan proyek yang dinamakan Project DeepMind. Cara kerja Google DeepMind ini sendiri cukup menyeramkan kalau sampai industri robot militer benar ada. Menurut informasi dari Google sendiri, artificial intelligence yang dibuat oleh Google ini bisa belajar dengan sendirinya tanpa diajar oleh manusia atau tanpa butuh input dari manusia. Proses belajarnya sendiri disebut Differential Neural Computer atau yang disingkat DNC. Yang sumber pembelajarannya dengan mengolah data yang ada di internet. Kemampuan DeepMind ini banyak, mulai dari menjawab pertanyaan yang kompleks soal data sampai memecahkan soal tanya jawab keturunan atau silsilah keluarga. Nggak cuma itu, kalau DNC ini dikasih memori lebih, dia bakalan bisa mecahin banyak soal yang kita kasih dan nanganin pertanyaan dalam satu waktu. Di dalam tes, DNC juga menjawab pertanyaan yang lebih mikir lagi dari informasi yang dikasih ke DeepMind. Contohnya, DNC dikasih data, si Budi lagi main dan si Budi bawa bola, dan dikasih pertanyaan, di mana bolanya? Dan si DNC langsung memberi jawaban yang di luar dugaan. Bolanya ada di tempat bermain kalau si Budi bawa bolanya. Apa mungkin ini awal dari cerita Skynet di dunia nyata? Entahlah. Tapi yang pasti skenario dari cara berpikir kedua AI ini hampir sama. Artificial intelligence berpotensi membahayakan eksistensi manusia. Seperti di daftar sebelumnya, AI dengan kemampuan self-learningnya bisa berpotensi terciptanya Skynet di dunia nyata seperti dalam film Terminator. Ilmuwan seperti Stephen Hawking dan Elon Musk percaya bahwa jika AI terus dikembangkan dengan tujuan agar memiliki kecerdasan yang setara, bahkan lebih dari yang dimiliki manusia, maka hal ini akan berdampak buruk bagi kelangsungan hidup manusia itu sendiri di muka bumi.
Stephen Hawking dan Elon Musk takut jika terjadi kesalahan pada sistem AI. Hal ini bisa berbahaya dan bersifat destruktif atau merusak. Mereka berpendapat bahwa pengembangan sistem kecerdasan buatan haruslah diberi batasan-batasan tertentu agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dan Elon Musk pernah berpendapat ketika dimintai pendapatnya tentang artificial intelligence. Dia mengatakan bahwa AI adalah sebuah potensi ancaman dari eksistensi manusia itu sendiri. Hal ini seperti melakukan summon atau memanggil iblis. Dan karena potensi inilah, lebih dari 1.000 ilmuwan dan expert sudah menandatangani surat terbuka yang mendesak larangan global terhadap kecerdasan buatan dalam sistem persenjataan. Mereka yang menandatangani surat terbuka itu termasuk di dalamnya, yaitu pendiri Apple Steve Wozniak, fisikawan terkenal Stephen Hawking, CEO Tesla yaitu Elon Musk, dan lucunya juga yaitu kepala eksekutif Google DeepMind, Hamis Hassabis. Dua penelitian AI kira-kira dibagi menjadi dua kubu, yaitu kubu optimis dan kubu pesimis. Mereka yang di kubu optimis memiliki harapan bahwa kita pada suatu hari nanti akan menemukan sebuah super intelligence yang memecahkan setiap masalah yang kita bisa bayangkan dan membawa kita ke masa depan yang utopis atau yang bersifat khayalan, yang dimana semua kebutuhan manusia terpenuhi dan semua orang hidup bahagia selamanya. Sedangkan mereka yang di kubu pesimis prihatin bahwa satu kesalahan kecil di sepanjang jalan artificial intelligence akan mengarahkan manusia kepada akhir zaman dari ras manusia itu sendiri. Sebagai contohnya Skynet atau Genesis di dalam film Terminator. Pertanyaannya untuk kalian yang menonton video ini, kalian ada di kubu yang mana? Kubu optimis ataukah kubu pesimis? Sertakan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Tell me I'm the only one that you love. Life could be a dream, sweetheart.